Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode pertama kita pertama kali membicarakan soal-soal gerak rotasi. Semoga video ini dapat membantu siswa dalam belajar dan menyelesaikan masalah pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah partikel berotasi sesuai dengan persamaan. Yang pertama, theta sama dengan 2T kuadrat dikurangi 10T ditambah 2. Yang nomor 2, theta sama dengan T kuadrat dikurangi 10T ditambah dengan 2. Theta sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 8. Semua persamaan menggunakan satuan dasar SI. Hitunglah kecepatan sudut partikel pada T sama dengan 5 sekon. Kita bahas bersama-sama. Pada soal nomor 1, theta sama dengan 2T kuadrat dikurangi 10T ditambah dengan 2. Berapakah kecepatan sudutnya pada T sama dengan 5 sekon? Jadi, omega sama dengan d theta per dt, artinya kecepatan sudut merupakan fungsi turunan pertama dari fungsi sudutnya. Maka dengan demikian, omega sama dengan d per dt dikalikan 2t kuadrat dikurangi 10t ditambah dengan 2. Maka 2 dikalikan 2 adalah 4. Ini pangkatnya tinggal 1. 1 kali 10 pangkatnya tinggal 0. Maka dengan demikian omega sama dengan 4T dikurangi 10 dalam radian per sekon. Maka pada waktu T sama dengan 5 sekon, omega 5 sama dengan 10 radian per sekon. Dimasukkan angkanya, maka 4 dikalikan 5 dikurangi 10. Itu adalah pada soal nomor 1 dengan pertanyaan yang sama, persamaannya berbeda. Theta sama dengan T kuadrat dikurangi 10T ditambah dengan 2, maka D omega sama dengan d theta per dt menjadi omega sama dengan d per dt dikalikan t kuadrat dikurangi 10t ditambah dengan 2. Maka omeganya menjadi, ini 2 dikalikan 1, maka 2t, kemudian 10 kali 1 adalah 10, t-nya pangkat 0, maka tetap harganya 10. Pada waktu T sama dengan 5 sekon, maka omega 5 sama dengan 0. Ini dikalikan 5, maka hasilnya 0. Itu adalah persamaan yang kedua. Pada persamaan yang ketiga, dengan cara yang sama, bahwa D atau omega sama dengan d theta per dt, maka D per dt dikalikan 2T kuadrat ditambah 5T ditambah 8. Maka omeganya menjadi 4T ditambah dengan 5. 2 kali 2 adalah 4, menjadi pangkat 1. Maka 4T, 1 dikalikan 5 adalah 5, T pangkat 0 adalah 1. Kita masukkan angkanya, maka ketemunya adalah 25 radian per sekon. Inilah pada soal nomor 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan sudut merupakan fungsi turunan pertama dari fungsi posisi sudutnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Suatu partikel bergerak melingkar dengan persamaan theta sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T ditambah dengan 2 dalam satuan radian. Hitunglah posisi awal benda. Ini yang A, yang B adalah kecepatan partikel
pada T sama dengan 2 sekon, kemudian C percepatan benda pada saat T sama dengan 1 sekon, yang D kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 sekon sampai 2 sekon, yang E percepatan rata-rata pada saat T sama dengan 2 sekon sampai 3 sekon. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah persamaan yang ada dalam soal. Kemudian pertanyaan yang B adalah kecepatan sudutnya berapa pada waktu 2 sekon. Kemudian pertanyaan yang A, berapakah posisi sudutnya pada waktu theta sama dengan 0. Ya. Kemudian pada yang C, percepatannya sama dengan berapa? T sama dengan 1 sekon. Kemudian yang D, kecepatan sudut rata-rata dari 1 sampai 2 sekon. Yang E adalah percepatan sudut rata-rata pada waktu 2 sampai 3 sekon. Kita ambil pada soal yang A, berapakah tetanya pada waktu T sama dengan 0. Ini persamaannya, maka pada waktu T sama dengan 0, maka ini adalah 2 dikalikan 0 dikuadratkan ditambah 2 kali 0 ditambah dengan 2, maka theta 0-nya sama dengan 2 radian. Jadi posisi awal pada partikel tersebut adalah 2 radian. Pada soal nomor B, berapakah kecepatan sudutnya pada T sama dengan 2 sekon? Tadi pada soal pertama sudah kita bicarakan, maka omega sama dengan d theta per dt sama dengan d per dt dikalikan 2t ditambah 2t ditambah dengan 2. Ini adalah 4 pangkat 1, ini adalah 2 pangkat 0. Maka ketemunya omega sama dengan 4t ditambah 2 dalam radian per sekon. Ini sebagai persamaan kecepatan sudut pada sembarang waktunya. Maka pada waktu T sama dengan 2 sekon, omega 2 sama dengan 10 radian per sekon. Ini adalah 8, maka ditambah 2 adalah 10. Kemudian pada yang C, berapakah percepatan sudutnya pada T sama dengan 1 sekon? Maka dengan demikian kita ambil bahwa percepatan sudut merupakan fungsi turunan pertama terhadap kecepatan sudutnya. Maka dengan demikian alfa sama dengan d per dt, ini kecepatannya, maka dikalikan 4t ditambah dengan 2. Sehingga ini 1 dikalikan 4, pangkatnya adalah 0, maka dengan demikian ketemunya 4 radian per sekon kuadrat. Ini yang disebut dengan percepatan tetap. Kenapa? Tidak memiliki variabel t lagi. Itu adalah pada soal nomor C. Pada soal nomor D, omega rata-ratanya sama dengan berapa pada waktu T dari 1 sekon sampai 2 sekon. Maka kita masukkan persamaan ini dengan nilai pada posisi sesaat pada T1, sesaat pada T sama dengan 2. Maka theta 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 2 adalah 6 radian. Kemudian pada theta 2, ya, 2 dikalikan 4 karena 2 dikuadratkan adalah 4, maka ditambah 2 kali 2 ditambah dengan 2. Maka ketemunya adalah 14 radian. Sehingga kecepatan sudut rata-ratanya adalah theta 2 dikurangi theta 1 dibagi theta 2 T2 dikurangi T1. Jadi 14 dikurangi 6 adalah 8 dibagi 1, ketemunya adalah
8 radian per sekon. Kemudian pada yang E, berapakah percepatan sudut rata-ratanya dari 2 sekon sampai 3 sekon? Kecepatannya sudah ada tadi, bahwa ini adalah 4T ditambah dengan 2, maka omega 2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 2 adalah 10 radian per sekon. Pada omega 3 adalah 12 ditambah dengan 2 sama dengan 14 radian per sekon. Maka percepatan rata-ratanya omega 3 dikurangi omega 2 dibagi T2-nya dibagi dengan T3 ya. Ini adalah T3 dibagi dengan T2. Maka dengan demikian 14 dikurangi 10 dibagi 3 dikurangi 2, maka ketemunya adalah 4 radian per sekon kuadrat. Inilah keseluruhan pada soal nomor 2, bahwa dapat disimpulkan kalau menyatakan posisi awalnya maka T sama dengan 0. Kemudian omega merupakan turunan pertama dari posisi sudutnya, maka percepatan sudutnya adalah turunan pertama dari kecepatan sudutnya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Juga semangat belajar harus kita bangkitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.